Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Priyata Fatur Rahman. Saya dari mahasiswa STIE STMI Kota Bandung, jurusan akuntansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Yang pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia pada akhir abad 15, sejalan dengan menurunnya pengaruh Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya, sistem akuntansi yang telah dikembangkan Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut. Sejak itu perhitungan rugi laba mulai dibuat secara tahunan, yang kemudian mendorong dikembangkannya penyusunan neraca-neraca rutin dan pada akhir jangka waktu tertentu. Akuntansi diperkenalkan pertama kali di Italia pada abad 14 dan 15. Pada saat itu akuntansi dilakukan dengan melakukan double entry bookkeeping, sistem pembukuan berpasangan. Akuntansi modern dimulai sejak double entry accounting ditemukan dan digunakan di dalam kegiatan bisnis, yaitu pencatatan berganda double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli tahun 1447. Luca Pacioli lahir di Italia tahun 1447. Dia bukan akuntan, tetapi pendeta yang ahli matematika dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka. Dalam bukunya berjudul Summa ad Arithmetica Geometrica Proportion et Proportionalita di tahun 994. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip double entry sistem bukanlah ide murni Luca, namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan memaplikasikannya. Hal ini diakui sendiri oleh Luca W. 1998. Pacioli did not claim that his ideas were original, just that he was the one who was trained to organize and publish them. His objective was to publish a popular book that could be used by all following the influence of the Venetian businessman rather than banker. Praktek bisnis hanya ini di Italia, namun hampir semua negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Inggris, pembukaan ala Italia kemudian beralih ke Jerman untuk membantu para pedagang zaman Fugger dan kelompok Hanseatic. Pada saat bersamaan filsuf bisnis Belanda mempertajam cara menghitung pendapatan periodik dan pemerintah Prancis menerapkan keseluruhan sistem dan perencanaan dan akuntabilitas pemerintah. Tahun 1850-an, double entry bookkeeping mencapai kepulauan Inggris yang menyebabkan tumbuhnya masyarakat akuntansi dan profesi akuntansi publik yang terorganisasi di Skotlandia dan Inggris. Tahun 1870-an, praktik akuntansi Inggris menyebar ke seluruh Amerika Utara dan seluruh wilayah pesamukuran Inggris. Selain itu, model akuntansi Belanda diekspor, antara lain Indonesia. Sistem akuntansi Prancis di Polinesia dan wilayah-wilayah Afrika di bawah pemerintahan Prancis. Kerangka pelaporan sistem Jerman berpengaruhi di Jepang, Swedia, dan Kaisaran Rusia paruh pertama abad 20 seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan, kemudian akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademi tersendiri setelah Perang Dunia Kedua. Pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Pendidikan akuntansi Indonesia sebelum mengeluarkannya UU No. 34 tahun 1954 tentang gelar akuntan, semua orang dapat menyatakan dirinya sejak laku akuntan dan semakai gelar akuntan dulu. Yang lulusan Fakultas Ekonomi menyatakan dirinya selaku akuntan memakai gelar akuntan dulu. Yang orang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri gelarnya selain SE, mereka langsung dapat gelar AKT atau akuntan. Nah, bonus gelar ini jadi masalah, bisa dinyatakan membuat iri lulusan dari universitas swasta yang statusnya tidak disamakan. Jadi, terhadap pengetahuan dan mengikuti ujian diadakan IAI
dalam rangka meningkat penguasaan akuntansi terhadap pengetahuan dan kompetisi teknis di bidang akuntansi. Dan untuk menyongsong kebutuhan dalam era perdagangan bebas, maka IAI dengan dukungan Departemen Keuangan RI menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan publik USAP dengan tujuan untuk menguji kemampuan akuntan untuk berpraktik akuntan publik. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi tak lepas dari kehidupan kita, tapi tak pernah nggak terpikir sejarah akuntansi pertama kali muncul di negara kita. Dikutip dari buku Implementasi Standar Akuntansi Keuangan di UMKM yang ditulis oleh Aida Herwianti, DKK 2020, pengertian akuntansi dalam proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, keuangan, penggabungan, peringkasan, penggunaan data, keuangan dasar, bahan olah akuntansi yang terjadi dari kejadian-kejadian transaksi-transaksi atau kegiatan operasi yaitu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Setelah mengetahui pengertian, akuntansi artikel kali ini akan membahas mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Apabila ditelusuri lebih jauh, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia dapat dilihat sampai permulaan abad ke-8. Sewaktu perkembangan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Prambanan sekitar tahun 750 Masehi. Dikutip dari buku Teori Akuntansi ditulis oleh Muhammad Gade 2005, perkembangan akuntansi khususnya profesi akuntan itu sendiri dipengaruhi oleh kedudukan Belanda dan Jepang di Indonesia. Ketika masa pendudukan Jepang, orang Indonesia memiliki kesempatan untuk masuk dalam bidang akuntansi dan menggantikan orang-orang Belanda yang ditahan oleh tentara Jepang. Pada tahun 1955, studi mengenai akuntansi mulai dibuka secara resmi pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta yang diasuh oleh profesor Belanda, Inggris, dan Amerika. Pekerjaan sebagai akuntan kemudian mempunyai arti yang penting bagi kepentingan masyarakat, terutama di bidang bisnis dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh perekonomian baik dalam negeri maupun di dunia yang semakin maju dan meningkat. Saat ini akuntansi menjadi ilmu yang penting dipahami di bidang bisnis dan ekonomi. Dalam memasuki lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, setiap profesi diharapkan untuk menemukan keunggulannya masing-masing. Begitu pula profesi akuntan yang diharapkan dapat membangun keunggulan kompetitif agar jenis dan kualitas jasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedikit penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.